Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Selvia, kelas 4B, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Hairun Ternate. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permainan Lego dan balok-balok bangunan untuk mengembangkan aspek anak usia dini. Di bawah bimbingan dosen Ibu Dr. Rosita Wondal, SPD MPD, dan Ibu Dewi Fitriani Ar-Rahman, MPD. Simak video berikutnya, guys. Permainan balok-balok bangunan adalah permainan edukatif yang populer untuk anak-anak. Permainan ini terdiri dari potongan-potongan balok kayu atau plastik dengan berbagai bentuk dan warna. Tujuan utamanya adalah membangun berbagai struktur dan model bangunan menggunakan balok-balok tersebut. Manfaat dari permainan tersebut yaitu melatih kemampuan motorik halus anak dengan menyusun dan memegang balok-balok, mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak dalam merancang dan membangun model-model bangunan, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir logis anak dalam menyusun struktur yang stabil, membantu anak belajar tentang konsep-konsep dasar matematika seperti bentuk, ukuran, dan pola, mendorong interaksi sosial dan kerjasama saat anak bermain bersama. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan permainan balok-balok bangunan. Yang pertama, berikan anak kebebasan untuk menyusun balok-balok menjadi bentuk apa saja yang mereka inginkan. Dorong mereka untuk berimajinasi dan menciptakan struktur yang unik. Yang kedua, gunakan balok-balok untuk mengajar konsep-konsep dasar seperti warna, bentuk, ukuran, dan bilangan. Mintalah anak untuk menyortir balok berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang ketiga, ajak anak untuk membangun struktur yang lebih kompleks seperti rumah, jembatan, atau kota. Ini dapat melatih kemampuan spesial, pemecahan masalah, dan koordinasi mata tangan mereka. Dan yang kelima, ajak 2 atau lebih anak untuk membangun struktur bersama-sama. Hal ini dapat melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama. Dan yang keenam, gunakan balok untuk memperkenalkan konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Dan yang ketujuh, dorong anak untuk menceritakan cerita dengan menggunakan balok-balok sebagai latar atau karakter dalam cerita mereka. Kelebihan permainan balok-balok bangunan. Yang pertama, mengasah kreativitas. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik. Yang ketiga, mendukung pembelajaran matematika. Dan yang keempat, membantu pemecahan masalah. Ada juga kekurangan permainan balok-balok bangunan. Yang pertama, ketersediaan ruang. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kerusakan balok. Yang keempat, kurangnya variasi. Yang kelima, biaya awal. Permainan Lego adalah permainan konstruksi yang menggunakan potongan-potongan blok plastik yang dapat disusun menjadi berbagai bangunan, kendaraan, benda, dan lain-lain. Blok-blok Lego terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran yang dapat disambung-sambung satu sama lain untuk membuat bangunan atau struktur yang lebih kompleks. Permainan Lego mendorong kreativitas pemain untuk merancang dan membangun berbagai model dan desain inovatif menggunakan blok-blok tersebut. Selain untuk hiburan, permainan Lego juga digunakan sebagai alat edukasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan keterampilan motorik halus. Banyak penggemar Lego yang mengoleksi berbagai set Lego, dari yang sederhana hingga yang sangat rumit dan bernilai tinggi. Berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan permainan Lego dengan baik. Yang pertama, setiap set Lego akan dilengkapi dengan paduan perakitan yang menjelaskan langkah demi langkah cara membangun model. Ikuti instruksi ini dengan teliti untuk memastikan Anda merakit set dengan benar. Dan yang kedua, perhatikan ukuran dan usia yang disarankan. Lego menyediakan set untuk berbagai usia. Jadi pastikan Anda memilih set yang sesuai dengan kemampuan dan usia pengguna. Dan yang ketiga, awali dengan membangun model dasar. Bangun model sederhana terlebih dahulu sebelum mencoba model yang lebih rumit.
Hal ini membantu Anda memahami cara kerja Lego dan teknik perakitan. Dan yang keempat, setelah membangun model yang disediakan, cobalah untuk menciptakan kreasi Anda sendiri. Lego memberikan banyak kesempatan untuk berimajinasi dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Yang kelima, membangun dengan hati-hati. Jika terjadi kesalahan selama perakitan, bongkar dan rakit ulang dengan perlahan. Jangan memaksa bagian-bagian Lego karena dapat merusak komponen. Dan yang keenam, siap dengan baik. Pisahkan dan simpan semua bagian Lego ke dalam kotak atau wadah setelah digunakan, sehingga mudah ditemukan untuk proyek selanjutnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari permainan Lego. Kelebihan yang pertama, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik. Yang ketiga, belajar melalui bermain. Yang keempat, kolaborasi dan interaksi sosial. Yang kelima, kesenangan dan hiburan. Kekurangan. Yang pertama, harga mahal. Yang kedua, mudah hilang. Yang ketiga, keterbatasan kreativitas. Yang keempat, waktu perakitan. Dan yang kelima, ketergantungan.